Shalom. Setiap orang pasti memiliki kisah mereka masing-masing. Kisah di mana Tuhan menolong, di mana kisah Tuhan mengubah kehidupan, kisah bagaimana mereka terlepas daripada ikatan-ikatan dosa. Dan kisah-kisah ini selalu menarik untuk diulik, diulas, dan digali. Tetap bersama kami di Voice of Victory. Saya sempat bunuh diri, mau bunuh diri. Karena saya tidak kuat. Tantangannya terlalu besar. Kalau biasanya kita mau wawancarai pendekar, sekarang episode spesial kita mau wawancarai anak pendeta. Kata orang, anak pendeta ceritanya nggak seru. Nah, kita buktikan di episode kali ini. Ada bersama dengan kita, Ko Yohanes. Haleluya. Selamat siang, Ko. Siang. Ko, katanya orang kan kalau anaknya pendeta ini kisah hidupnya kan nggak seru. Oh, Makanya gitu pengen ya. membuktikan ini. Nah, apakah seorang anak pendeta hidupnya dari kecil itu selalu mulus sampai sekarang? Enggak. Sangat tidak mulus. Nah, ini ada kata-kata sangat tidak mulus. Nah, ini bikin penasaran ini. Coba gue ceritain. Dulu pemikiran saya juga gitu. Kalau saya anak pendeta, hidup bener, lurus gitu, tidak ada masalah. Ternyata saya bangkrut dari pekerjaan. Jadi, Sabar, tunggu dulu. Jangan ke pekerjaan dulu. Zaman sekolah dulu. Nah, zaman sekolah. Jadi anak pendeta. Orang-orang ini suka ganggu nggak sih dalam arti? Ganggu. Wah, anak pendeta ayo diajak mabuk. Wah, anak pendeta ayo diajak ke diskotik. Betul. Betul ya? Sering diajak begitu. Kalau nggak mau nanti dia ngomong wah munafik. Ya, gini. betul. Tapi selalu nggak pernah. Nggak pernah. Karena saya punya teman-teman yang nggak berani untuk nganu saya. Karena dia sudah melakukan dosa. Kalau ngajak anak pendeta dosa, nanti dosanya 2 kali lipat. Katanya gitu. Nah, zaman sekolah. Berarti kan teman-teman sudah mulai ganggu, tapi ada yang takut. Nah, apakah setelah sekolah selesai kemudian masuk ke pekerjaan, pernikahan itu mulus-mulus? Semua mulus, cuma pekerjaan aja yang tidak mulus. Nah, kalau diceritakan. Ya. Jadi Waktu pertama kali kerja umur berapa, Bu? 20 saya kuliah sudah kerja. Oh. Kuliah sudah kerja. Kerjaan waktu itu apa ya? Ya sebidangnya pasti otomotif dari dulu. Oke. Jual beli mobil, jual beli sepeda motor. Oke. Jadi otomotif. Nah, kok Tidak jauh dari itu. bisa umur 20 tahun bisa ada linknya, bisa jualan otomotif. Sepeda motor itu gimana ceritanya? Dari kecil memang saya seneng otomotif. Dari kecil. Terus setelah ayah saya meninggal, saya diajak kakak ipar untuk diajak belajar jual beli mobil sampai jual beli sepeda motor itu. Jadi Diaturkan lah ya, linknya, gitu. dikenalkan dan sebagainya. Oke, 20 tahun. 20 tahun. Sejak pertama kali terjun di dunia otomotif jualan sampai di puncak kejayaan menurut Kuku umur berapa? Berapa tahun? Berarti kira-kira 25 jatuh. Sebentar. Jadi 20 mulai, 24 jaya, Dari jaya, 25 jatuh. Berarti tahun keempat jaya, tahun kelima jatuh. Nah, jaya-jayanya itu waktu kapan itu? Maksudnya apa yang dilakukan? Jualan motornya? Atau Jual motornya. Oke. Soalnya jualan motor itu benar-benar hasil yang saya pikirkan dengan kenyataan itu beda jauh. Jadi begitu luar biasa penjualannya. Nah, ini showroom merek atau showroom jual beli bekas atau gimana? Showroom banyak merek, cuma bukan bekas ya, banyak merek. Oke. Nah, terus jatuhnya kenapa? Ketipu dengan orang. Jadi seperti sales itu datang dan lain sebagainya macam-macam. Begitu penjualan kan motor waktu itu saya kredit sendiri. Kok bisa begitu kok? Karena waktu itu motor khususnya Cina kan tidak ada yang mau kredit. Oke. Jadi saya jual penjualan juga, jual kredit juga. Jadi ya saya harus menangani dua-dua itu. Ditahan sendiri. Iya, ditahan sendiri. Sampai ketemu yang
proyek-proyek besar, akhirnya mereka semua tidak jalan, hampir macet 75%. Kredit macet 75%. 5%. Ya. Bank aja kalau rasanya di atas 5, 6, 7% itu sudah lampu merah. Betul ya. Ini 75%. Iya. Kayak diskonnya matahari waktu hari raya Idul Fitri. Waduh. Iya. Nah, terus gimana ceritanya kok? Terus kemudian macet? Macet, setelah saya nagih berarti saya tidak bisa terima uang balikannya. Sepeda motor sudah hilang kemana-mana, sudah tidak bisa ketemu di mana. Cuma yang ada BPKB aja. Jadi nggak ada arti BPKB. Nggak ada artinya apa-apa. Dan saya bisa tahu berapa bulan lagi saya benar-benar saya tidak punya uang. Habis. Negatif lah anggapnya. Tapi pada waktu itu sudah menikah itu? Baru menikah kira-kira 6 bulan. Baru menikah 6 bulan. Baru menikah 6 bulan. Ya. Kemudian pada waktu mengalami kebangkrutan, reaksi orang tua seperti apa? Saya menutupi. Saya tahu, saya bilang ke orang tua, ke mertua juga, bahwa saya menutup ini dealer karena sudah nggak untung lagi gitu. Cuma mereka nggak tahu dalamnya kalau itu sudah min harusnya, sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Sudah nggak ada harta, karena hartanya ikut. Pepatah bilang, bangkai itu walaupun ditutupi, suatu ketika pasti kecium baunya. Iya betul. Ditutup-tutupi, lama-lama Ketemuan. Berapa lama ketemuan? Ya kira-kira 3 bulan ketemu sudah. Wah ya nggak lama juga. Ya nggak lama. Apa yang dikatakan orang tua? Dari mama saya berdoa. Mama saya senang sekali doa. Jadi meskipun saya nggak ngomong, mungkin mama saya udah dikasih tahu Tuhan mungkin. Jadi dibilangi bahwa saya jatuh karena kesombongan. Karena nggak pakai jalan Tuhan, kamu pakai pikiranmu sendiri. Maksudnya seperti apa ini? Jadi saya kerja, saya pakai otak saya sendiri. Saya ngerjain ini saya. Merasa tidak butuhkan Tuhan. Betul. Wow, orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan, itu Tuhan menganggap itu suatu kesombongan. Oh. Padahal bukan yang kesombongan, oh aku punya ini, bukan ya? Bukan. Jadi merasa saya mampu, itu bagi mama saya waktu itu sombong. Sebetulnya waktu mama kasih saya firman bahwa cari Tuhan dulu, baru putuskan. Jadi sesuai dengan caranya Tuhan, saya enggak. Saya putuskan semua dengan cara saya, sehingga benar-benar jatuh. Dan saya nuruti teman-teman itu, oh, harus gini, harus begini, harus begini. Saya turuti semua. Dan itu membuat hancur ya, karena saya enggak pakai cara Tuhan, tapi pakai cara teman-teman yang gaya Kang Off dan lain sebagainya yang enggak karu-karuan itu. Jadi saya lihatnya cuma untung, tapi akhirnya untung itu enggak dapat juga. Firman Tuhan bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ya. Pada waktu mengalami kebangkrutan seperti itu, rumah tangga baru, stres ya pasti. Ya, karena saya enggak bulan madu tapi bulan racun itu. Oh gitu? Iya. Waktu nikah sudah saya enggak ada bulan madu karena setelah nikah sudah menghadapi itu. Jadi benar-benar hancur gitu. Tapi saya puji Tuhan, dikasih Tuhan seorang penolong yang support saya gitu. Itu luar biasa ya. Ya. Support saya untuk bangkit gitu. Kan Pak Gembala kita selalu bilang, wanita itu diuji pada saat suaminya susah, kesetiaan wanita diuji. Betul. Dan kesetiaan suami diuji pada saat dia punya duit. Iya, betul. Nah sekarang menjalani rumah tangga di saat posisi minus, bukan posisi Minus. bawah, minus. Pengalamannya seperti apa? Ya, waktu itu secara manusia saya sempat mau bunuh diri. Karena saya tidak kuat. Tantangannya terlalu besar. Terus yang kedua, saya hampir mendekati gila. Karena bagi saya itu hal yang di luar kapasitas otak saya untuk memikirkan. Jadi saya mau melakukan itu. Tapi waktu itu saya ambil posisi karena sudah tidak ada kerjaan, tinggal di rumah aja, rumah kontrakan. Dan saya doa sama Tuhan, saya cari wajah Tuhan. Pernah nggak kepikiran nasihat dari mama pada waktu itu? Pernah, saya sempat ingat itu. Bahwa kembali ke jalannya Tuhan. Cari wajah Tuhan. Tuhan pasti tolong. Mama cuma kasih
clue-nya seperti itu. Tapi waktu saya di kondisi di kondisi stres kan, saya nggak ngerti harus seperti apa gitu. Tapi saya ngelakukan doa itu. Doanya seperti apa? Ya Tuhan tolong, apakah sampai di sini hidup saya punya istri yang saya baru menikah, saya belum punya anak, saya kepingin Tuhan melihat anak, melihat istri saya bahagia. Kalau ini memang salah saya ampuni saya Tuhan. Ampuni, carikan saya jalan Tuhan, bagaimana jalannya. Supaya saya baru ngerti, harus tanya Tuhan itu yang waktu di kondisi itu. Benar-benar saya kepingin, Tuhan ya apa? Jalanku harus seperti apa itu. Benar-benar saya cari Tuhan itu waktu itu. Pernah nggak mendebat mama pada waktu itu? Pernah. Saya debat sama mama karena, Ma, saya nggak naik Mercy. Saya belum punya rumah. Tapi kenapa kok mama bilang saya sombong? Tapi mama waktu itu bilang, kamu sombong. Kamu nggak sesuai jalannya Tuhan, pakai otak pikiranmu sendiri. Tapi setelah bangkrut itu saya menyadari benar bahwa kata-kata mama saya itu betul. Iya. Dan di situ saya dapat mujizat, Matthew. Setelah orang itu tahu apa yang menjadi maksud Tuhan, didikan Tuhan kepada dirinya, biasanya Tuhan itu angkat karena dia itu orang tua yang baik, dia adalah bapak yang baik. Tuhan itu bukan orang yang jauh, bukan om, bukan yang lain, dia itu bapak kita. Nah, mendapat berkatnya seperti apa? Jadi tidak langsung besar begitu, cuma waktu itu memang saya tidak bisa makan, saya tidak sampaikan itu ke orang tua, ke mertua. Saya dapat mujizat, diam-diam pendoa mama saya itu atas kesaksiannya dia berdoa. Waktu dia berdoa, dia disuruh Tuhan untuk beli 9 bahan pokok. Dia datang ke supermarket, tapi dia setiap perjalanan dia tanya, kenapa Tuhan saya dulu beli 9 bahan pokok, tapi tidak tahu buat siapa? Tidak tahu, ya. Tapi waktu itu Tuhan belum bicara ya? Belum bicara. Cuma dia taat, dia berangkat gitu. Tapi dia bingung loh, kenapa saya harus beli 9 bahan pokok? Padahal dia di rumah ada gitu loh. Sudah beli apa yang saya mau, dia beli, saya ambil semua, terus lama-lama dia nangis loh. Kenapa Tuhan? Dia waktu itu belum tahu. Setelah itu dia ditunjuk Tuhan, setelah keluar dari supermarket, dia ditunjuk arah sama Tuhan tuh ke rumah saya. Padahal dia tidak pernah tahu rumah saya, kan kontrak soalnya. Gitu. Dan tiba-tiba di depan rumah, saya lihat ada mobil datang. Tapi saya tidak tahu itu siapa. Saya keluar, saya kepingin tahu. Mau cari siapa, ternyata dia keluar, dia kaget dan dia nangis. Karena sudah kenal ya? Iya. Tapi belum pernah tahu alamat rumahnya. Belum tahu, ya. Tiba-tiba kayak, wah, klik ya. Dia nangis, dia cerita minta maaf kalau ini menyinggung dan sebagainya. Tapi dia percaya itu Tuhan yang suruh untuk dia belikan itu. Gitu. Luar biasa. Kaget nggak dari waktu itu? Wah. Dulu kalau saya ngerti firman anak orang benar tidak mungkin minta-minta, saya dulu nggak ngerti. Tapi waktu dengan dalam kondisi itu, saya ngerti papa mama saya benar. Jadi saya tidak pernah ngemis-ngemis waktu saya tidak punya uang, tapi Tuhan sediakan. Tuhan yang perintahkan orang untuk mengirimkan atas nama dia. Atas nama dia, betul. Tanpa saya meminta. Di sini ada hadirat Tuhan. Iya. Di sini ada. Yang kedua, waktu makanan itu habis, itu yang saya benar-benar sampai nangis itu waktu saya terima. Yang kedua kan beras, kadang-kadang saya makan di rumah orang tua, di mertua. Diam-diam waktu satu beras yang sendok yang takaran beras yang terakhir untuk masuk rice cooker itu sudah habis. Pendoa mama saya itu datang lagi dengan bawa barang-barang yang kosong, yang sudah habis. Yang ada nggak di... Berarti bukan 9 bahan pokok? Iya. Berarti yang khusus yang habis? Yang habis saja dia kirim. Persis itu. Saya enggak. Itu saya waktu terima itu saya nangis. Bahwa tetap meskipun di kondisi bagaimanapun, kamu tetap aku cintai dan dalam perlindungan Tuhan. Saya enggak habis pikir. Ya. Tuhan bisa perintahkan pertama mungkin 9 bahan pokok. Oke, 9 bahan pokok umum ya. Tapi kali yang kedua Tuhan perintahkan bahan-bahan yang habis. Yang tidak habis tidak dibelikan. Tidak dibelikan. Yang habis dibelikan. Tuhan perhatikan. Bahan baku di rumah Anda yang habis apa itu Tuhan tahu. Amin. Ya. Dan Tuhan perintahkan seseorang untuk kirim. Ya. Nggak bisa ngomong. Ya.
mujizat yang Saya juga nggak bisa ngomong itu. Sampai sekarang pun kalau saya ingat kebaikan Tuhan, buat apa kamu sekarang khawatir? Kalau Tuhan aja sediakan kok. Yes. Tuhan nggak usah kamu tanya, oh, Tuhan aku butuh ini, butuh ini. Kita nggak perlu khawatir sebetulnya. Iya. Karena Tuhan ngerti kok. Segala sesuatu yang dikhawatirkan itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Bapakmu yang di surga tahu kebutuhanmu apa. Yes, betul. Oh, oke. Makan terpelihara, 9 bahan pokok Tuhan kirim. Apakah itu terus menerus? Iya, memang nggak terus menerus. Akhirnya saya minta Tuhan karena waktu itu istri saya hamil, anak pertama. Dan Was-was sekali, pasti takut sekali. pasti bukan hanya melahirkan tapi susu juga kan saya dana kan nggak ada gitu. Tapi waktu saya lihat itu terus listrik aja Tuhan sediakan. Waktu bayar listrik ada teman telepon minta nomor rekening, saya mau kasih kamu uang untuk bayar listrik begitu. Jelas. Jadi waktu ngasihkan itu jelas. Makanya Ya. beruntunglah memiliki orang tua yang takut akan Tuhan. Dan kalau Anda tidak memiliki orang tua yang takut akan Tuhan, jadilah orang tua yang takut akan Tuhan. Supaya apa? Anak cucu kita terpelihara. Amin. Orang kirim duit untuk listrik. Iya. Uangnya itu pas. Pas untuk listrik. Saya juga nggak tahu habisnya berapa, tapi sesuai dengan yang dia kirim. Nggak mungkin lah kalau kebetulan Nggak itu mungkin. berkali-kali gitu ya. Itu pasti ada satu pribadi yang memperhatikan. LPG juga itu. Nah, Untuk masak itu biasanya kalau LPG ya saya baru tahu sekarang. Karena istri saya kan ngecek itu. Biasanya LPG kan sebulan 2 bulan habis Matthew. Waktu itu Tuhan kasih saya 6 bulan. LPG itu enggak habis. Itu serius. Saya ngalami itu dan benar-benar nyata itu. Saya pernah dengar cerita ada sekelompok hamba Tuhan naik mobil dengan bensin yang sangat terbatas. Kemudian mereka berdoa dan mereka bisa lalui jarak sekian kilometer dengan bensin yang hampir bisa dikatakan tidak mungkin lah itu bisa mencapai. Itu pertolongan Tuhan. Betul. Ini LPG. LPG. Nah kalau yang itu pikiran saya, imajinasi saya itu malaikat yang dorong. Kalau ini apa ditiup LPG. malaikat tidak tahu. LPG berarti. Terus Tuhan mulai angkat kehidupan itu seperti apa? Setelah itu saya dipertemukan dengan seorang anak rohani dari Papi Herman. Oke. Dia mengajak saya untuk kerja sama. Jadi kamu ikut saya karena saya tidak ngerti bidang ini. Jadi kamu yang ngertikan bidangnya otomotif. Ini otomotif lagi? Iya. Waduh. Jadi Tuhan menolong tuh kata Papi Herman kan tidak jauh dari apa yang kita bisa. Jadi waktu itu diajak dan lucu sekali. Yang ngajak bukan yang laki tapi yang perempuan juga ngajak untuk saya ikut beliau mengerjakan ini supaya saya bisa kasih hidup istri dan anak saya untuk beli susu anak saya. Nah orang ini berarti apa? Dia distributor atau Pabrik. Oh dia pemilik pabrik. Pabrik iya. Pabrik dan dia tahu kejatuhan saya, kebangkrutan saya. Tapi masih percaya? Tapi masih percaya. Kalau nggak Tuhan lagi. Kalau enggak Tuhan lagi enggak mungkin. Betul. Dan mereka percaya itu satu paket, suami istri. Betul. Kalau yang suami saya mikir pasti istrinya enggak setuju. Nah ini dua-dua Matthew. Banyak suatu keputusan suami, istri biasanya nggak setuju. Iya. Keputusan istri, Suami enggak setuju. Mencari kesepakatan suami istri ini Susah. lebih sulit lebih. Iya. Dan dua-dua setuju Matthew. Pabrik apa itu? Karet mobil. Karet mobilnya. Iya. Nanti bagi yang menyaksikan kalau membutuhkan karpet mobil, ini nanti di bawah ini ada linknya, ada foto-fotonya, nanti disediakan nomor telepon. Haleluya. Sejak saat itu, Bu, apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan Tuhan? Awal saya belajar waktu saya berangkat ke, maksudnya mengawali pekerjaan ini, saya tanya Tuhan, saya tidak berani melangkah sendiri. Jadi benar-benar mulai tahun pertama sampai sekarang, saya tidak pernah melangkah tanpa saya izin Tuhan. Karena saya ngerti kalau saya pakai akal pikiran saya lagi seperti dulu, pasti hancur lagi nanti. Terbatas. Iya. Manusia sangat terbatas sekali. Nah,
Rumah tangga sekarang bagaimana? Ya puji Tuhan, Tuhan kasih istri yang support sampai sekarang, tidak mengurangi rasa cintanya kepada saya, bertambah-tambah. Saya juga diberkati anak 3. Wis. Itu juga karena Pak Firman. Pak Firman pernah kesaksian waktu pernah khotbah waktu pertama saya punya anak pertama, beliau sampaikan kalau berkat itu mengikuti anak. Kalau anakmu tambah pasti berkatnya tambah. Oh gitu? Jadi kelewatan sampai 3. Oh enggak lah, enggak kelewatan. Oh, di gereja kita itu ada yang 6. Oh iya, iya betul. Enggak perlu disebutkan Iya. namanya. Iya, Matthew. Wow. Ya. Nah sekarang melayani di bidang apa? Kan? Saya melayani sekarang di Singer dan wakil koordinator Night of Worship. Apa itu Night of Worship? Itu hari Senin. Itu kita seperti jemaat ini dididik, diajar oleh Pak Firman sendiri untuk menyembah Tuhan, muji nama Tuhan, cari wajah Tuhan, jangan cari manusia, supaya kita lebih melekat sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Sebentar, Night of Worship ini jam berapa sih? Hari Senin jam 9 sampai jam 11. Malam ya berarti? Malam betul. Nah, ini siapa-siapa aja yang datang biasanya? Semua, tidak ada dari luar gereja pun banyak yang datang. Jadi intinya di sana dididik untuk kita nih melekat sama Tuhan. Diajar untuk kita nih nyembah Tuhan, cari wajah Tuhan itu. Karena Pak Firman sendiri yang selalu pimpin. Waktu beliau ada waktu, dia memang concern untuk pimpin Night of Worship itu. Ceritakan kesaksian-kesaksian orang mendapat mujizat di Night of Worship. Banyak sekali mereka yang berbeban berat, seperti masalah keuangan dan lain. Banyak yang kesaksian mereka diberkati, mereka dipulihkan, mereka masalahnya selesai. Ada proyek-proyek mungkin mereka belum jalan, waktu mereka nyembah Tuhan dibukakan jalan, pintu yang tertutup terbuka banyak sekali, yang sakit disembuhkan juga banyak sekali. Beberapa waktu yang lalu saya mewawancarai itu Corona. Betul, itu salah satunya. Satu kali datang Night of Iya. Worship menyembah Tuhan, besoknya tagihan macet yang Iya. sampai berbulan-bulan. Betul. Bahaya. Iya. Ayo mari bagi Bapak Ibu yang sedang memiliki satu problema, masalah apapun itu, tidak hanya di keuangan, mungkin di rumah tangga, apapun itu, daripada Anda di rumah tidak bisa tidur, Ya. mainan gadget, sesuatu hal yang tidak berarti, mari datang, cari wajah Tuhan, merendahkan diri Ya, di hadapan Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Siapa tahu Anda mengalami mujizat yang selanjutnya. Ceritakan Ya. dulu. Dalam arti sekarang ini kan sudah pelayanan, Ya, sudah oke. Apakah tantangan itu tidak ada tantangan lagi? masih banyak. Salah satu yang paling sederhana ya kekhawatiran. Pasti ada gitu. Tapi waktu saya mereview hidup saya yang lalu, ya saya hilang gitu. Tapi waktu namanya manusia tetap kekhawatiran itu tetap ada. Itu salah satu contoh yang paling gampang. Yang selalu ada loh ya, yang selalu ada, yang paling sederhana gitu. Untuk itu Bapak Ibu, kekhawatiran ini hanya bisa dikalahkan dengan apa? Mengingat kembali pertolongan Tuhan di masa lalu. Yang kedua, melihat, mendengar pertolongan Tuhan kepada orang lain. Untuk itulah acara ini dibuat. Supaya Anda menyaksikan bahwa Tuhanmu itu bukan Tuhan yang dongeng. Bukanlah fiksi, tetapi Tuhan yang hidup, yang bekerja dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Thank you, Matthew. Ya, terima kasih Matthew. Berkat bagi yang mendengarkan. Amin. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Salam Victory.